pengertian evolusi. Nah, evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh 3 kombinasi proses utama. Yang pertama ada variasi, yang kedua ada reproduksi, dan yang ketiga adalah seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Nah, ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Nah, contohnya seperti yang kita lihat pada gambar ini, teori evolusi mengemukakan bahwa organisme yang kompleks berasal dari organisme yang sederhana. Nah, jadi setiap organisme akan menghasilkan suatu perubahan-perubahan terhadap keturunannya. Nah, perubahan-perubahan ini akan menjadi perubahan yang signifikan dan akan membentuk suatu spesies baru atau istilahnya adalah spesiasi. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini, dimulai dari organisme yang paling primitif, contohnya ikan purba, ada protozoa, ada bakteri, dan ada tumbuhan yang masih primitif. Nah, selanjutnya berkembang menjadi hewan-hewan yang semakin lama semakin kompleks. Nah, disitulah perubahan-perubahan tersebut akan menjadi perubahan yang signifikan sehingga menghasilkan suatu organisme yang baru atau spesies yang baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh evolusi. Nah, kalau berbicara tentang tokoh-tokoh evolusi, yang paling terkenal adalah Charles Darwin. Nah, yang pertama itu ada Aristoteles. Nah, ini merupakan suatu tokoh-tokoh yang sudah saya kumpulkan. Tokoh-tokohnya tidak hanya ini saja, namun ini yang sudah saya ringkas seringkas mungkin. Yang pertama ada Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles, setiap bentuk kehidupan mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang berbeda dan pada tingkatan yang berbeda. Nah, yang kedua ada Plato. Plato ini berpendapat bahwa evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal, yang bisa beradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga ada Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup sekarang merupakan makhluk hidup yang pada zaman dahulu dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, setelah itu ada Charles Darwin nih yang paling terkenal. Charles Darwin mengemukakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Seleksi alam itu siapa yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dialah yang bisa bertahan dan bisa meneruskan ke keturunannya. Sedangkan yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka ia akan mati dan akan punah atau tidak bisa mewariskan ke keturunannya. Contohnya seperti jerapah leher pendek dengan jerapah leher panjang yang akan kita bahas setelah ini. Setelah itu ada Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan pada keturunannya. Nah, berikut ini merupakan tokoh-tokoh dari teori evolusi. Kira-kira miskonsepsi apa saja sih yang terjadi di kalangan masyarakat tentang teori evolusi? Nah, yang pertama ada manusia berasal dari kera. Nah, jadi banyak orang-orang yang berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Padahal manusia itu bukan berasal dari kera. Nah, pada klasifikasi taksonomi biologi, spesies manusia ini termasuk dalam keluarga primata besar, seperti orangutan dan gorila. Dan benar bahwa manusia ini merupakan spesies yang paling mirip dengan simpanse. Tapi bukan berarti manusia ini berasal dari simpanse. Karena kita berbagi leluhur yang sama itu dengan primata kera dunia lama dan kita tidak sama dengan primata dunia yang baru seperti yang kita lihat sekarang, contohnya kayak simpanse. Jadi manusia itu bukan berasal dari kera. Yang kedua, evolusi hanyalah teori bukan fakta. Benar, evolusi adalah teori, namun teori ilmiah. Teori ilmiah itu apa sih? Teori ilmiah adalah keseluruhan suatu fakta. Jadi evolusi tidak sekedar teori biasa, namun juga merupakan fakta karena telah memiliki bukti yang banyak. Yang ketiga, suatu individu dapat berevolusi langsung. Nah, ini juga salah. Jadi, yang berevolusi itu adalah populasi, bukan individu. Individu hanya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan yang berevolusi itu adalah populasi. Nah, ini juga rame nih. Jika mempercayai evolusi, maka tidak percaya Tuhan. Nah, ini salah. Justru karena kita percaya akan adanya Tuhan, kita mempelajari ciptaan-ciptaan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan kompleks dan dengan sebaik-baiknya. Jadi, jika kita mempercayai evolusi, bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Justru kita percaya akan adanya Tuhan. Nah, setelah itu, evolusi membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama.
Nah, ini kembali lagi ke organismenya tadi. Semakin kompleks atau semakin modern organisme tersebut, maka akan memakan waktu yang lama untuk proses evolusi. Sedangkan semakin primitif organisme tersebut, maka akan memakan waktu yang lebih singkat untuk proses evolusi. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi evolusi. Yang pertama ada mutasi. Nah, mutasi ini adalah suatu proses perubahan pada suatu sel kita. Jadi semakin cepat proses mutasi yang terjadi pada alel, maka akan semakin cepat juga proses evolusi yang terjadi. Yang kedua ada reproduksi seksual. Nah, apabila suatu organisme melakukan perkawinan dengan organisme yang lainnya, otomatis dia akan menghasilkan suatu variasi yang baru. Nah, jadi variasi yang baru ini akan berdampak baik dengan evolusi, akan terjadi proses evolusi yang lebih cepat. Nah, jadi reproduksi seksual ini akan menghasilkan suatu variasi yang baru. Yang ketiga ada migrasi. Nah, biasanya migrasi ini akan membuat suatu populasi beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, jadi apabila semakin banyak populasi yang melakukan migrasi, maka akan populasi tersebut akan mudah untuk beradaptasi. Nah, sehingga proses evolusi akan lebih cepat untuk terjadi. Setelah itu ada ukuran populasi yang kecil dan ukuran populasi yang besar. Nah, biasanya ukuran populasi yang besar itu lebih sulit untuk mengalami proses evolusi yang lebih cepat. Sedangkan ukuran populasi yang lebih sedikit, dia akan mengalami biasanya melakukan perkawinan acak sehingga dia akan mempercepat proses evolusi. Selanjutnya ada seleksi alam seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi organisme yang bisa bertahan dia akan tetap hidup, sedangkan organisme yang dia tidak bisa beradaptasi dia akan punah dan akan mati. Selanjutnya ada perkawinan tak acak. Nah, perkawinan tak acak ini merupakan salah satu yang menghambat proses evolusi. Nah, kenapa kira-kira seperti itu? Karena perkawinan tak acak ini, dia organisme ini hanya mau kawin dengan organisme di sekitarnya saja, tidak mau melakukan perkawinan acak. Sehingga tidak terbentuk suatu variasi genetik. Nah, sehingga jadi itu akan menghambat suatu proses evolusi. Nah, selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Nah, kira-kira bukti-bukti evolusi yang bagaimana ya yang bisa memperkuat bahwa teori evolusi itu adalah fakta, bukan hanya teori semata. Nah, yang pertama ada anatomi perbandingan, yang kedua ada embriologi perbandingan, yang ketiga ada variasi genetik, ada organ vestigial, ada peristiwa domestikasi, dan ada fosil. Yang pertama adalah anatomi perbandingan. Jadi anatomi perbandingan ini ada analogi dan ada homologi. Ada yang strukturnya sama namun fungsinya berbeda, dan ada yang strukturnya berbeda namun fungsinya sama, seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambar yang strukturnya berbeda tapi fungsinya sama, dan itu merupakan salah satu bentuk dari bukti evolusi. Yang kedua ada embriologi perbandingan. Nah, jadi teori evolusi berpendapat bahwa semakin muda umur embrio tersebut, maka akan semakin mirip. Seperti yang kita lihat, ada ikan, ini salamander, kura-kura, ayam. Itu waktu di umur-umur awal, itu dia mirip semuanya. Nah, setelah memasuki beberapa bulan, setelah berjalan waktu, dia akan mengalami spesialisasi ke spesiesnya masing-masing. Nah, jadi dia semakin muda umur embrio tersebut, maka dia akan semakin mirip satu sama lain. Nah, selanjutnya ada variasi genetik. Nah, variasi genetik ini merupakan salah satu hal penting dalam proses evolusi. Nah, semakin banyak variasi genetik yang dihasilkan, maka suatu populasi ini akan bisa untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dia akan tetap bertahan dan proses evolusinya akan terus terjadi. Dan seperti yang kita tahu, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sama persis. Jadi itu variasi genetik adalah salah satu bukti dari adanya evolusi. Selanjutnya ada organ vestigial. Organ vestigial ini dipercaya bahwa organ ini merupakan organ yang ada dari nenek moyangnya terlebih dahulu dan tidak diketahui apa fungsi dari organ vestigial ini. Contohnya seperti tulang ekor pada ikan, tidak diketahui fungsinya, namun dipercaya bahwa organ ini merupakan warisan atau
warisan atau yang diwariskan dari nenek moyang dari hewan tersebut. Nah, selanjutnya ada peristiwa domestikasi. Seperti yang kita tahu, di dunia ini memiliki iklim dan suhu yang berbeda-beda. Jadi, contohnya seperti gambar berikut ini, ini merupakan spesies anjing yang didomestikasi di wilayah yang berbeda-beda. Nah, jadi peristiwa domestikasi ini juga akan menghasilkan suatu variasi, karena seperti yang kita tahu, suhunya berbeda, wilayahnya berbeda, dan cara perawatannya juga berbeda, sehingga peristiwa domestikasi ini akan menghasilkan suatu variasi yang baru. Dan yang terakhir adalah fosil. Fosil juga merupakan salah satu bukti adanya evolusi. Jadi fosil ini contohnya seperti fosil kuda yang terlihat di sini, dan fosil ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam proses evolusi. Nah, baik, demikian hasil paparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.